Pernah nggak sih lihat bahan-bahan makanan yang dibuang sia-sia? Padahal kalau kreatifnya kayak aku, apapun bisa dimanfaatin loh. Ono opo wae yo lur. Ini dia 3 peringkat teratas bahan-bahan makanan yang dibuang sayang. Dimakan malah bikin kenyang. Cekidot lur. Mulai dari posisi paling buncit lur, ada kepala ikan manyung. Ayo, ikut aku meluncur ke Pati, tepatnya ke Kecamatan Juwono, daerah pesisir utara Pulau Jawa. Wah, rame banget pasar ikannya lur. Segala tangkapan nelayan ada loh. Nah, yang paling terkenal sih yo ikan manyungnya. Kebetulan lur, aku diminta bantu-bantu Ibu Kuswati, juraganku di Pati, buat ngangkut ikan manyung yang masih seger. Katanya sih mau diolah. Karena ikannya besar dan mahal, sayang dong kalau gak dimanfaatin semua bagian, terutama bagian kepalanya lur. Jadi kepalanya gak dibuang ya, melainkan ikut diasapin juga. Nah, kepala manyung iki yang paling enak dieksekusi lur. Orang sini menyebutnya mangut asap ndas manyung. Sebelum diolah, kepala manyung dicuci dulu yo, biar kotorannya hempas dan kepala nggak terlalu keras. Ciri masakan ini tentu ada pada santan kelapanya yang kental dan gurih. Dah ngiler aja aku nih lor ngebayanginnya. Bumbunya juga gampang lor. Ada bawang merah, bawang putih, dan daun jeruk yang dihaluskan. Tak lupa tambahkan rempah lainnya yo. Ada kunyit, jahe, merica, lengkuas, dan juga cabai. Lanjut lor, aku bantu-bantu ngerebus kepala manyungnya biar makin lembut. Udah siap dieksekusi nih. Kali ini Mbak Sawila yang mau masak. Langsung Mbak, tumis bumbu-bumbunya sampai harum. Masukkan santan kelapanya yo. Wah, kunciannya sih Mbak, ternyata ada tambahan cabai rawit loh lur. Mbak Sawila juga menambahin kacang panjang dan terong. Sedep bener Mbah. Kebayang banget lur, gurih pedasnya bikin ngiler. Masak sampai kuah sedikit asat dan mengental loh. Dah jadi lur. Yummy banget. Jadi ingat masakan Simbok lur. Lanjut di posisi kedua pasti makin gak kalian sangka-sangka deh lur. Yuk, ini dia insang ikan chili oil. Bener lur, daripada tak buang, yo mending insang ikannya dimasak sekalian. Kelihatannya Kak Ririn lagi ngulek bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit. Lur, biar kata cuma kebagian limbahnya aja, tapi kalau gundul yang ngolah sih pasti enak. Wah, Kak Ririn pinter juga ya lur. Mentimun memang bisa digunakan untuk menetralisir bau amis pada ikan. Caranya gampang lur. Tinggal balurin ikan dengan mentimun, lalu remas-remas hingga meresap ke sela-sela ikan. Maksudnya insang. Oh iya loh, Kak Ririn mau mengolah ikan sulunya menjadi insang chili oil. Untuk memasaknya, Kak Ririn menggoreng insang ikan sampai setengah mateng. Kemudian menumis bumbu halusnya bersama dengan bawang bombay. Nah,
Namanya juga chili oil toh lur. Tentunya harus pakai bubuk cabai toh. Yang banyak yo Kak Ririn, biar pedes. Tahu dong selera aku tuh pedes maknyos. Jangan lupa garam dan gulanya ya lur. Setelah itu baru masukkan insang dan isian lainnya. Aduk hingga rata. Terakhir peras jeruk nipis untuk memberikan rasa asam. Wah, belum makan aja pedes sudah kerasa lur. Iki baru pedes mendidih lur. Mantep, minyaknya gurih banget karena sebelumnya sudah digunakan untuk menggoreng insang ikan sununya. Jadi ada cita rasa umami yang berpadu dengan pedasnya chili oil. Jos gandos pokoknya. Nah, posisi pertama lur, ada bahan makanan yang juga dibuang sayang karena masih bisa bikin kenyang. Cluenya, ini adalah bagian dari ayam, tapi bukan daging, melainkan bulu ayamnya. Iya lor, kita mau masak bulu ayam. Jadi lor, waktu itu aku lagi di kandang ayam daerah Rarang. Iki loh tempatnya kuliner jempolan khas Lombok berasal, ayam Rarang. Makanya iki aku buru-buru nyiapin pesanan ayamnya buat dianterin untuk pemotongan sesi pertama. Selain Taliwang, Lombok memang terkenal dengan kuliner ayam bumbu rarangnya. Sebelum dimasak, ayam kampung ini harus diolah dulu toh lur, biar menghasilkan ayam rarang yang enak tenan. Ayam-ayam yang sudah disiapkan, bulunya mau dicabut dulu lur. Rendam ayam dalam air panas biar gampang menghilangkan bulunya. Gak usah repot-repot mencabut bulunya satu persatu lur. Cukup gunakan alat otomatis seperti ini. Dijamin bulunya blas, hilang seketika. Tapi sebelum diolah harus diperiksa satu-satu dulu lur. Siapa tahu masih ada bulu-bulu yang tersisa. Kalau ya, Bang, anterin ke Mbak Widya, cepat jadwal, jangan lama-lama. Oh iya Bang. Aku mau bantuin Kak Desa, masak aja lah. Bulu ayamnya dijadikan tepung. Soalnya ternyata bulu ayam ini masih mengandung protein cukup tinggi loh lur. Jadi nggak cuma mengurangi limbah, bisa jadi alternatif nutrisi yang baik juga loh buat kita. Untuk membuat adonan crisp rollnya, Kak Desa mengocok telur dengan gula sampai mengembang. Lalu Kak Desa menambahkan tepung terigu juga susu. Lalu aduk lagi hingga adonan merata dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Selain tepung terigu, Kak Desa juga menggunakan tepung tapioka agar hasilnya lebih elastis lur. Dan untuk menambahkan cita rasa, Kak Desa juga menambahkan sedikit garam dan margarin cair. Sembari menunggu, aku dan Kak Desa menyiapkan buah-buahan sebagai isiannya nanti lur. Barulah setelah adonan merata, Kak Desa menambahkan bubuk bulu ayamnya. Kemudian adonan dipisahkan menjadi beberapa bagian, lalu diberi warna yang wapi-wapi lur. Kalau kalian biasa membuat kulit risol, membuat kulit crepe roll ini juga hampir sama kok lur. Panaskan wajan, lalu berikan sedikit margarin, minyak atau mentega. Tuangkan adonan di dalam wajan, lalu masak sebentar. Jangan terlalu lama ya lur, biar warna kulitnya tetap ciamik. Lur, ini baru namanya inovasi. Bayangin aja, bulu ayam yang limbah itu bisa jadi olahan cantik ini. Tuh, lihat, tampilannya cerah ceria banget kan? Kulit scrape yang digulung dengan krim kocok dan buah. Wah, pasti seger banget iki lur. Gak nyangka yo, bulu ayam yang selama ini tidak terpakai itu ternyata bisa diolah jadi seenak ini. Tepung bulu ayamnya
menambah rasa yang unik pada olahan ini, Lur. Jadi, Lur, kalau ada bahan makanan gak terpakai, coba deh ikuti saranku. Selama gak beracun dan masih enak diolah, yo inovasiin aja. Yang penting jos gandos kotos-kotos, Lur.